Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, ini update ya terbaru dari sang debater pasca operasi yang dilakukannya beberapa hari lalu. Kini tinggal pemulihan. Mari teman-teman sekalian mendoakan saudara Rudi Yohanes ini agar dalam proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik, dia dapat kembali mengudara, dan buat saudara Rudi Yohanes tetap semangat ya, Lai. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Lai dan juga keluarga. Dan kita akan menyaksikan video terupdate dari sang debaters ini, dan salam Maranatha. Salam sang debaters. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa di dalam acara sang debaters. Maaf ya, saya belum bisa menunjukkan wajah karena saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Ya kawan-kawan ya. Nah, dari tanggal hari Senin minggu lalu saya ke Pekanbaru berobat ya. Di Duri saya didiagnosa oleh 3 dokter ambien. Sampai di Pekanbaru didiagnosa bukan ambien. Akhirnya dikasih obat dan keluarlah penyakit itu. Jadi besoknya Selasa saya nggak kuat lagi. Tapi masih belum rawat inap, takut ya. Yang menjaga siapa di Pekanbaru. Baru hari Rabu saya terpaksa karena sudah memutuskan untuk rawat inap di Rumah Sakit Santa Maria. Setelah rawat inap, penyakit dalam melihat, wow, ini nggak bisa lagi Pak, katanya ini harus dioperasi. Maka dipanggillah ahli bedanya ya, datang ahli beda, dilihatnya begini. Sekarang jam berapa? Kamu terakhir minum jam berapa? Jam 11. Oke. Jam 3 nanti sore langsunglah pas. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik ya. Baru besoknya saya sudah mulai agak ringan, tapi masih perih-perih operasi itu kawan-kawannya. Dan besoknya juga begitu, besoknya lagi hari Sabtu kami sudah diizinkan pulang. Sakit lagi pantat itu, karena kan duduk terus lupa aku bisa tiduran di mobil kan, di tengah itu, aku di depan ya. Jadi sampainya di sini puji Tuhan dia tidak sempat juga aku demam sedikit karena kurang minum literasi. Sudah aku minum obatnya, ya sudah mulai normal dan sekarang tidak sakit seperti yang dulu. Kalau tidur udah bisa nyenyak, hanya saja bekas itunya kan katanya nanti sembuh sendiri sampai keluar seluruh nanahnya ya. Jadi masih bernanah. Dan waktu di rumah sakit saya sempat jantungan ya ketika mengetahui biaya operasi 9 juta per harinya paling berapa ya. Hari pertama aja kami udah kena 14.900.000. Kedua 15.500.000. Wah, berarti nggak jauh kan gitu, hanya naik 500. Karena ngambilnya siang, salah. Kalau mengambil billing itu harus sore atau malam ya kawan-kawan ya. Kami nggak tahu kan, siang biar tahu. Pas mau pulang kena 20 juta sekian ya kawan-kawan ya. Kapan waktu nanti saya tunjukkan. Dah, setelah itu 5 hari lagi mungkin tanggal 20 berapa ya? 23 atau apa ya? Aku kontrol lagi ya kawan-kawan ya. Sekarang dalam masa pemulihan. Sempat juga aku waktu itu was-was juga ya. Ini bengkak lah biaya ini. Karena kita nggak tahu ya. Ternyata puji Tuhan semua tercukupi.
Tinggal sekarang hanya pemulihannya ini saja kawan-kawan ya. Saya tidak bekerja, jadi penghasilan YouTube saya lihat masih $250 ya. Ya apa boleh buat. Nah, kawan-kawan, ada hal-hal yang menarik ketika saya sakit. Yang paling menarik itu adalah ketika saya sakit, masuk juga orang yang sakit. Sama-sama kami dioperasi. Besoknya dia pulang, saya belum pulang. Di situ pasti ada kecemburuan ya. Kok orang ini udah pulang, aku belum pulang. Gitu. Setelah itu masuk lagi satu orang lagi, tangannya patah. Aku udah setengah mati gara-gara dipantatkan, dianya di tangan. Jadi masih bisa duduk, bisa jalan segala macam. Itu juga menimbulkan kecemburuan ya. Waduh, enak kali kawan, ini hanya tangannya aja yang sakit. Kalau awak kan di pantat ini semuanya kena ya. Dan yang mengkhawatirkan, saya memang agak nggak enak ceritakannya, tapi sudah nggak BAB 3 hari 4 hari ya. Puji Tuhan lah, hari Jumat sudah mulai BAB, Sabtu ya. Ya itulah standarisasi kesehatan bagi saya. Ternyata BAB itu kawan, jangan anggap sepele. Kalau itu tidak keluar nggak enak, sama dengan kencing ya. Jadi itulah yang saya rasakan. Ya terima kasih atas doa yang sudah diberikan kawan-kawan seimanku. Kalau nggak ada kalian, aku lagi bagaimana kawan ya? Saya nggak tahu lagi harus bagaimana kan. Dan semua yang peduli ya WA saya dan mereka memberi bantuan sehingga meskipun biayanya sampai 20 juta sekian dan ikut hari Senin Selasa, saya kan berobat juga itu ya, 23 lah totalnya semua. Jadi semua terpenuhi. Tinggal ini pemulihan dan kalau mau kontrol lagi ini juga jadi pikiran saya. Karena jauh 1,5 jam nanti sakit lagi kan. Gak boleh langsung pulang pergi 3 jam hancur juga. Jadi nanti saya pakai strategi gimana nantilah. Doakan kalian kawan-kawannya cepat selesai, sehat, kita bisa lagi berdiskusi, saya bisa lagi ngajar. Tapi yang saya ingat waktu itu tanpa lagi membantu saya ya, tetapi dia sambil nitip pesan, bro kalau bisa jangan semua orang dilawan. Jadi saya tanya, saya katakan, maaf ya bro, saya bilang ya, orang yang mana yang saya lawan? Kalau pastor saya saja mendoakan saya, aku bilang. Kami sudah WA-WAan. Kalau Joshua Tewu udah pernah kami teleponan, kan begitu ya. Bro kan tahu ini dunia entertain, kan begitu. Tapi ya kalaupun begitu ya sudahlah saya bilang. Ya nanti saya akan merubah. Mungkin saya tidak lagi frontal ke kalian aja, saya bilang kan. Saya bicara pengajaran tapi bentuknya agak-agak santai gitu. Nah kawan-kawan, kondisi saya saat ini dalam baringan ini ya, sambil makan apa, itu bernanah terus kawannya keluar terus. Tapi ya sudah mulai berkurang. Kata dokter itu nanti itu kalau sudah habis, nanti keluar semua, dia sembuh sendiri, tutup apa dagingnya itu ya. Itulah yang saya alami. Tapi anehnya kawan, tadi siang jam 11, saya dikejutkan sebuah kabar. Ada seorang kawan saya yang polisi, dia lagi mau pulang ke rumahnya, jumpa dengan Mbah Dukun. Mau kemana Mbah katanya? Mau mendoa kemana? Ke Pandega katanya kan. Ada mangsa nih, ada katanya kan. Siapa Mbah, bisa lihat fotonya? Ditunjuk kalau fotonya. Ternyata foto aku kawan. Ngeri. Tunggu Mbah, jangan berangkat katanya. Ini orang baik ini Mbah katanya. Ini banyak nolong orang ini. Siapa yang nyuruh Mbah? Ternyata lawanku yang kupenjarakan itu kawan ya, yang sekarang lagi buronan itu dan keluarganya. Jadi mereka menyewa tukang santet, ya kan. Dia sudah mau berangkat kawannya, aduh, aku bilang. Kenapa lah orang itu sampai dendamnya sekian kali, aku bilang. Padahal dulu aku ajak berdamai ya, tapi ya sudahlah, aku bilang. Tuhan Yesus sajalah kawanku, aku bilang kan. Aku buatlah statusku di Facebook sini kan. Video call lah kami dengan Simba itu, dengan Pak Polisi itu kan. Kulihatlah fotoku udah dipegang dia. Nama aku dipegang dia semua lah. Aku berpikir ya kawan-kawan ya.
Ya bersama Yesus lah kita ini bisa tentram. Jiwaku tentram hanya bersama Yesus dan dekat Yesus saja. Jiwaku tentram. Itu aja yang bisa lagi ku katakan dalam hidupku. Selama aku sakit kemarin aku selalu minta tolong kepada Yesus. Apa lagi mau aku bilang ya. Uni Rifa sudah mendoakan aku supaya mati, kena azab. Jadi aku bilang maaf ya Uni Rifa ya. Kalau batu nggak levelku lah aku bilang. Jadi aku bersama Yesus aku bilang ya. Jadi aku berdoa supaya Yesus menjauhkan kekuatan Baal daripadaku. Ya kawan-kawan ya. Ya puji Tuhan kondisi makin hari makin membaik. Doakan kalian biar aku segera sembuh. Dan ya apa boleh buat. Ya kawan-kawan ya inilah dulu yang ada. Saya belum bisa tampak wajah. Ya kawan-kawan ya. Karena pertama kondisi baringan, kalau duduk masih sakit. Karena itu dagingnya dirobek. Jangan sampai robek lagi dia, jadi itu kujaga sekali. Duduk kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Berdiri juga ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Pas lagi minum dia selesai, dia bisa berdiri ya. Nah kawan-kawan, setelah saya sehat nanti perjalanan saya selama di rumah sakit ya kawan-kawan ya. Karena ini sangat penting untuk kita dengarkan semuanya. Kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekiannya. Saya hanya mengisi syarat dari YouTube karena takutku sebulan dapat hanya 250 dolar kan ya mau makan apa anak istriku. Tidak $300 atau $400 jadilah ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih kawan, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.